Ya, oke. Selamat pagi, Denup ya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, siapa-siapa tidak masuk hari ini? Kenesia sakit ya? Sakit apa dia? Nggak tahu. Oh, iya kok dong. Sudah didoakan belum? Tadi pagi sudah, Mi. Ya, puji Tuhan. Supaya cepat sembuh. Kene, semangat ya, cepat sembuh. Nah, oke. Iya, kasihan juga Semi. Bawa dalam doa itu. Kalau ada anak-anak tuh yang sakit, bawa dalam doa. Ya, Ibu kalau ingat ada anak yang sakit, kalau pas Ibu doa, pas Ibu sebut dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Belajar mendoakan orang lain. Ya, jangan terus-terus mendoakan diri sendiri. Kita tidak berdoa untuk diri sendiri, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya, jadi belajarlah kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita lihat. Misalnya kamu ketemu ada seorang yang setengah mati di jalanan, apa semua, kamu tidak tahu namanya, tapi Tuhan tahu. Doakan mereka. Yang dapat ingat, bapak, mama, semua, orang kerjamu, Kak, apa semua, belajar kok berdoa untuk orang lain ya. Tuhan akan penuhkan kita punya kebutuhan, itu saja. Oke, ya. Sekarang apa namanya? Kita lihat di bagian terakhir. Oh, atau ingat dulu itu, yang apa namanya? Bagian yang pertama, kamu ingat ini. Kenapa ini? Kenapa enggak keluar warnanya? Oh, ada, Ji. Ya, oke. Hapus, mana hapus nih? Eraser. Ya. Ingat ini. Agak lambat ya. Loh. Aduh. Nah, itu lambat sekali ini. Ya. Ingat yang ini. Apa ini? Tangga ya. Ada orang yang berdiri di sini. Misalnya. Lalu sudutnya di sini adalah alfa. Jadi kita anggap titiknya adalah di sini adalah titik A kan? Ya. Ingat rumus cepatnya. Lalu gambar gaya-gayanya Ibu enggak usah gambar. Lalu untuk mencari koefisien gesekan. Mu A. Di sini adalah K ya. K-nya ini nanti tergantung berapa L. Ya. Rumusnya apa? Ada yang ingat? Yang lalu punya sama dengan apa? NA. Jadi normal di titik A dikurangi dengan W1 per 2 dikurangi lagi dengan K dikalikan dengan W2. Lalu kita bagi dengan apa? NA dikalikan dengan tangen daripada alfa. Nah, sekarang misalnya nih, massa daripada tangga adalah 20 kg. Lalu berat orangnya ini misalnya sama dengan 80 kg. Kemudian alfanya kita pakai aja 37 derajat. Nah, NA, kamu ingat NA sama dengan apa? W1 ditambah dengan W2. Ingat ya, W1 tambah W2. Nah, sekarang kalau masanya orang adalah 80, berarti ini M2. Yang ini adalah M1. Dijumlah jadi berapa? 100. Lalu kalau M kan Mg kan, berarti 100 kali 10 berapa? 1000 Newton. Nah, ingat ini sudah 1000 Newton ya. Nah, maka untuk cari ini kita langsung nih. Na berarti berapa? 1000 Newton. Lalu W1 per 2. 20 kali 10 bagi 2. Berapa? 100 dikurangi 100 Newton. Nulisnya itu nanti. Jangan sekarang. Perhatikan sekarang, Amelinda ya. Nggak ada gunanya kalau kamu mau nulis sekarang. Nah, sekarang misalnya ini orang berdiri dari sini adalah misalnya 3/5 bagian. Berarti 3/5 L. Maka K-nya sama dengan berapa? 2/5. Oke, K-nya berarti sama dengan 2/5. Maka di sini adalah 2/5 dikalikan W2. 80 kali 10. 800 dibagi dengan, oh ini kali 800 dulu ya, sebentar. Kali 800 Newton ya. Oke. Nah, ini kita bagi berapa Na-nya? 1000 Newton. Tangan alfa berarti sama dengan sin alfa per cos alfa, 30 derajat. Sin 37 berapa? 0,6. Cos 37 0,8. Oke, nah sekarang berarti tinggal kita hitung lagi. 800 dibagi 5 berapa? 160 dikali 2 berapa? 320 ditambah 100 berapa? 420. 1000 dikurangi 420. 580. Oke, 580 kita bagi dengan 1000. Ini kan bisa kita kalikan 8/6 kan?
Ya, naik ya. Berarti ada yang bisa dicoret enggak ini? Atau enggak dicoret ya nggak apa-apa. Ini coret boleh ini dengan ini ya. Coret ya. Nah, sekarang 58 dikalikan dengan 8 sama dengan berapa? 64 berarti 4 ya. 46 ya. Ya, cocok. Dibagi dengan 60. Betul 60. 600 ya. Ini kan 1000 ya. Oh, lupa ini 600 ya. Oke ya. Dibagi dengan 600 ya. Sudah, berarti habis ini nanti kamu tinggal cari sama dengan 0,7 sekian ya. Karena kan 46 itu kan dibagi 6 itu dapatnya 742. Kalau 8 kan berarti 48, berarti nggak sampai ya. Jadi 0,7 sekian. Nanti kamu cari sendiri. Yang perlu kamu ingat ini ya. Ingat ya. NA itu sama dengan apa? W1 tambah W2, lalu mu A sama dengan ini ya. NA dikurangi W1 per 2, dikurangi K kali W2, dibagi NA dikalikan dengan tangan alfa. Ya. Kalau misalnya tidak ada orang yang berdiri, ya berarti kamu tinggal ngilangin K W2-nya. Nggak ada, berarti ini 0 ya. Jadi kalau tidak ada itu berarti rumus cepat berikutnya untuk cari mu-nya. Mu A-nya berarti sama dengan NA dikurangi dengan W1 per 2 dibagi dengan NA dikalikan dengan tangan daripada alfa. Nah, ini sebetulnya bisa dicari lagi. Nah, NA-nya itu sama dengan apa? Ini bisa disederhanakan sebetulnya. Ya, nah NA-nya ini sama dengan apa? NA-nya berarti untuk yang tidak ada orang, maka nanti NA-nya ini akan sama dengan W1. Jadi ini kalau keluarkan lagi di sini berarti ini adalah W1 dikurangi W1 per 2 dibagi dengan W1 dikalikan dengan tangan alfa. Nanti W1-nya coret. Ya, dicoret. Berarti udah langsung dapat nih. Ya, W1 dikurangi W1 per 2 berapa? Setengah W1 kan? Maka ini sama saja dengan 1 per 2 dikalikan dengan tangan alfa. Gitu ya. Oke? Bisa ya? Ya, clear-nya mana nih? Untuk kasih clear. Mana ya? Aduh, ini yang baru lagi jadi susah nih. Udah terbiasa dengan yang lama ya. Jadi kalau diupdate, baru harus diupdate, jadi susah. Carinya mana nih? Letter. Oh, nggak ada. Ini. Hah? Di mana ini? Hah? Ini. Mana-mana? Jan, ini. Iya bantu dong. Masa harus ibu minta tolong kamu baru mau datang bantu? Mana-mana? Ibu pause dulu deh. Pause ini ya. Ya. Itu ya, ingat ya. Ya. Sekarang berikutnya. Berikutnya yang perlu kamu ingat lagi itu yang mikroskop. Coba buka bagian mikroskop. Buka bagian mikroskop. Mana lagi ini kita mau nulis lagi mana? Mana? Ini. No. Whiteboard mana? Kanan, kanan. Oh, oke. Nge-lag ya. Mana nih? Oh. Oh. Oh, he wants. Terus, aduh. Hah? Mana? Nge-lag.
Bu, pikir yang kelas yang Mana? Use whiteboard kelas apa nanti? Ini. Mana? Hilang. Itu nih. Coba give. Nggak bisa tanda tanyanya. Apa ini? Shift. Ya, front. Aduh, yuk nak. Oke. Ya. Sekarang yang mikroskop punya ya. Nah, sekarang kamu pilih gambar yang mana, terserah. Nah, yang jelas untuk yang ini ya, untuk yang mikroskop. Aduh. Kenapa ini? Ya. Selalunya di Dendok bermasalah. Nggak tahu kenapa. Di kelas lain nggak pernah. Masuk di Thames, masuk di Nil, masuk di Amazon, nggak pernah bermasalah. Di sini selalu loh, nggak tahu kenapa. Hah? Kita harus bersihkan ini kelas ini. Tolak dalam nama Yesus gitu ya. Hah? Ada banyak kuasa-kuasa kegelapan nih. Kurang berdoa nih ya. Hah? Buka ulang Zoom-nya berarti recordnya hilang. Iya, ya. Recordnya akan hilang. Tapi klik ini saja. Mana? Berubah harus sebut. Yo. Jaringannya lagi error apa enggak ya nggak tahu. Oke, sambil kerjakan itu, jadi jangan nunggu ibu terus kamu nggak bikin apa-apa. Ya, jangan membuang-buang waktu. Kalau nggak usah pakai LCD nggak apa-apa juga. Cuman kamu nggak bisa lihat reviewnya lagi. Next ini. Terus naik lagi. Bisa langsung pencet tambah X. Oke. Yes. Oke ya. Nah, sekarang untuk yang mikroskop ya, kamu lihat untuk lensa objektifnya dulu. Gambar yang keberapa yang kamu mau? Gambar keberapa? Itu gambar 3 dengan gambar 4 kayaknya sama soalnya. Gambar pertama, kedua, atau yang mana? Ayo cepetan. Objektif, itu nanti kamu cari S-nya berapa dulu. Sama F-nya sama dengan berapa. Untuk objektif itu yang di depan. S itu adalah jarak benda. F itu adalah jarak fokus. Fokusnya berapa? Lihat gambar pertama. Fokusnya berapa? 2 cm ya? Iya, 2 cm. Berarti ini kalau kita bikin ke mili jadi 20 mm ya. Lalu S-nya berapa? 2,2. Iya, 2,2 cm. Berarti ini sama dengan 22 cm. Perhatikan ke depan. Nah, di lensa objektif ini kamu harus cari dulu S aksen. Rumus langsung S aksen apa? S dikalikan F dibagi S dikurangi dengan F. S-nya berapa? 22 mili ya, milimeter. Dikalikan dengan 20. Dibagi dengan 22 dikurangi 20.
Tetap aja ditulis 22 kali 20. 22 dikurangi 20 berapa? 2. Maka 2 ini boleh dicoret dengan 20 jadi 10. Jadi berapa? 220. Nah, ini untuk S aksennya. Berikutnya kamu cari MOB. MOB itu sama dengan apa? Minus S aksen dibagi S kan? Maka ini akan sama dengan minus berapa? 220 dibagi dengan 22. 220 bagi 22 berapa? 10. Maka ini sama dengan 10. Simpan. Ini untuk lensa objektif, perbesaran lensa objektif. Sekarang perbesaran lensa okuler. Di okuler fokusnya berapa itu? 5 cm ya? 5 cm. Nah, kalau SN-nya tidak diketahui, kalian gunakan SN-nya itu sama dengan 25 cm. Jadi perbesarannya pertama untuk mata tak berakomodasi. Tak berakomodasi. Ibu singkat ini aja ya, berak ya. Berak ya, jangan dibaca B ya. Ya. Nah, ini MOK-nya tak berakomodasi itu sama saja dengan SN dibagi dengan F. SN-nya berapa? 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, berarti kamu udah langsung bisa cari M mikroskop itu sama saja dengan MOB dikalikan dengan MOK. MOB-nya berapa? 10. 10 dikalikan 5 sama dengan 50. Berarti 50 kali. Kalau ditanyakan D-nya, D itu adalah jarak antara lensa objektif dan okuler. Berarti sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Nah, karena tak berakomodasi, SOK-nya itu persis di fokus. Berarti ini boleh ditulis S aksen OB ditambah dengan FOK. S aksen OB berapa tadi? 22 cm ya? Ya, toh? 22 cm kan? Cocok. 220 mili berarti sama dengan 22 cm ya. Oke. Nah, berikutnya habis itu ditambah FOK-nya adalah 5 cm. Berarti 5 cm. Makanya sama dengan berapa? 27 cm. Nah, itu untuk mata tak berakomodasi maksimum. Tak berakomodasi. Nah, sekarang jika matanya berakomodasi maksimum, tunggu expert ya ini ya. Naik lagi. Nah, oke. Untuk mata berakomodasi maksimum sekarang ya. Jadi yang berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum, maka MOK-nya ini kamu sama dengan apa? SN dibagi dengan F ditambah 1. SN-nya 25 dibagi 5 ditambah 1. Berarti sama dengan 6 ya. Maka ini M-nya sama dengan 6. Nah, kalau begitu M-nya, M mikroskop itu selalu sama dengan apa? MOB dikalikan dengan MOK. Berarti sama dengan 10 dikalikan dengan 6, maka sama dengan 60 kali. Nah, untuk mencari D, D-nya itu kan sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Nah, ini nggak bisa langsung dicari. Kenapa? SOK-nya kita harus cari dulu. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler itu adalah maya. Berarti untuk mencari SOK-nya, kalian menggunakan MOK dikurangi 1 dibagi dengan MOK dikalikan dengan FOK. Rumus ini tidak ada di internet karena Ibu yang menurunkan, yang meramu ini ya. Jadi ini adalah rumusnya siapa? Ling Smart Open Teja gitu ya. Nah, sekarang perbesarannya untuk lensa okuler kan 6 dikurangi 1 dibagi 6. Fokusnya okuler adalah 5 cm. 6 dikurang 1 berapa? 5 kali 5 25 kali 6 dibagi 6 berarti 1/6 cm. Ini adalah SOK-nya. Jadi untuk cari D-nya nanti ini sama dengan S aksen OB ditambah SOK, berarti S aksen OB tadi berapa? 22 ya. 22 ditambah dengan 1/6, maka sama dengan 26 1/6 ini dalam sentimeter. Nah, itu cara mencari. Kalau misalnya ditanyakan D-nya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada. Oke, coba lihat gambar nomor 3. Mana ini? Next page-nya kemana ini? Pencettin lagi. Oh, gitu. Ya udah. Nah, sekarang untuk gambar yang berikutnya tuh. Gambar yang berikutnya yang gambar ketiga ya atau kedua? Gambar ketiga malah yang ada D-nya itu ya. Di gambar ketiga coba lihat ya. Untuk lensa objektif. Lensa objektif. S-nya berapa? F-nya berapa? Hah? Dibilangi yang di kanan, paling kanan, atas.
Gambar ketiga. Gambar ketiga yang di atas. Hah? S-nya berapa? 40. 40 cm. Fokusnya berapa? 1 cm. Masa 1 cm? Mana? Hah? Mana lihat? Nggak tahu. S-nya 1,2 itu di atas. F-nya yang 1 cm. Nah, gambarnya itu. S-nya 1,2 berarti sama dengan 12 mm. Kemudian F-nya 1 cm berarti sama dengan 10 cm ya. Nah, dari sini ini kan objektif. Kita cari S aksen. Rumusnya apa? Loh, halo. Hafal. S kali F dibagi S dikurang F ya. Berarti sama dengan berapa? 12 kali 10 dibagi 12 kurang 10. Sama dengan 12 kali 10 dibagi 2. Sama dengan berapa? 60. Setelah itu kamu cari M. Sama dengan S aksen per S minus, nah, seperti ini. Berarti sama dengan min 60 dibagi dengan 12. Sama dengan berapa? 5 kali. Nah, sekarang untuk okuler. Tapi itu kan diketahui D. Berarti tidak bisa tak berakomodasi, tidak bisa berakomodasi maksimum. Karena ada D-nya. D-nya itu sama dengan berapa? 10 cm ya. Nah, D itu kan sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Berarti kita harus cari SOK dulu. SOK-nya ya, SOK-nya ini berarti sama dengan D dikurangi dengan S aksen OB. D-nya sama dengan 10 cm. S aksen OB tadi ini 60 mm. Berarti berapa senti? 6. Maka ini kita kurangi dengan 6 cm. Jadi berapa? 4 cm. Nah, untuk ini berarti kamu cari SOK lagi. S aksennya ya. Berarti kita menggunakan rumus S dikurangi dengan dikalikan dengan F dibagi S dikurangi F. Fokusnya okuler berapa? Berapa senti tuh? 5. Oke, 5 cm. Nah, kita cari nih ya. Berarti mau tetap dalam senti nggak ada masalah nih ya. S aksen OK-nya berarti sama dengan 4 dikali 5 dibagi 4 dikurangi 5. Sama dengan berapa? Minus 20. Ya, ini 20 dibagi min 1 kan? Min 20. Apa tak artinya minus? Ini artinya berarti bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler itu adalah maya tegak diperbesar. Kalau maya tegak pasti diperbesar ya. Nah, ini berarti kalian harus cari MOK lagi. MOK-nya sama rumusnya dengan yang ini. Jadi min S aksen dibagi S. Maka sama dengan minus 20 min berarti plus ya dibagi S-nya sama dengan 4. Berapa kali? 5 kali. Jadi untuk mencari perbesaran mikroskopnya itu sama dengan MOB dikalikan dengan MOK. MOB-nya berapa? 5 ya. OK-nya berapa? 5. Berarti sama dengan 25 kali perbesarannya. Oke? Bisa ya? Ya, oke, good. Lah, sekarang coba lihat lagi untuk yang taraf intensitas bunyi. Ya, taraf intensitas bunyi itu soal di atasnya mikroskop ya. Taraf intensitas bunyi. Nah, kalian ingat, rumus daripada intensitas itu sama dengan P dibagi dengan A. Itu sama dengan apa? E TO T pangkat 4. Luas penampang. Oh, ini kan untuk radiasi, sorry ya, untuk radiasi. Jangan pakai ini dulu. Tetap dalam P aja. Karena P-nya adalah P daya ya. P daya ini bunyi. P dibagi A. Nah, sekarang kalau ada bunyi ini sumber bunyi. Anggaplah sumber bunyinya itu adalah kepalanya si Winnie gitu ya. Nah, kepalanya Winnie tergantung-gantung jadi sumber bunyi begitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita menarik dari titik kepalanya Winnie dari sumber bunyi dengan jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, semua pokoknya di seluruhnya itu 1 meter, 1 meter. Maka kalau kita menghubungkan masing-masing titik itu kira-kira berbentuk apa? Dari kepalanya Winnie, ini kepalanya Winnie ada di tengah-tengah ini ya. Kemudian ini tarik 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter ke seluruhnya, seluruh bagian. Di masing-masing titiknya itu sampai rapat sekali 1 meter, 1 meter. Bentuknya apa? Masa? Hah? Masa segitiga loh? Ini titik nih, ini titik nih ya. Ini ditarik ke sini 1 meter, 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 semuanya jaraknya 1 meter.
Loh, ini yang di luarnya ini loh, bentuknya apa? Kalau kita tarik dari titik tengah ini semua jaraknya 1 meter sampai penuh. Tuhan Yesus tolong. Masa kamu tidak bisa membayangkan? Apa, Bril? Bentuknya. Dia berbentuknya bola. Loh, ini titik ditarik 1 meter, 1 meter seluruh bagian 1 meter. Bagian yang 1 meter itu digabungkan jadi apa? Jadi bola. Otaknya Sandy yang jalan. Aduh, toh? Nah sekarang bola kan bentuknya kan? Bentuknya bola. Luas permukaan bola. Yang ingat siapa? Matilah saya. Ayo, luas permukaan bola. Main ke Semi lagi. 100 untuk Semi. Tepuk tangan dulu buat Semi. Ya, sudah tepuk tangannya. 4 PR kuadrat. Loh. Nah, ini ya I-nya. Nah, sekarang kalau sumber bunyinya sama, jaraknya yang berbeda, I-nya berbeda enggak? Beda, iya. Jadi kalau I1, ini kalau kita lihat, jadi ininya sama, P-nya sama, 4pi untuk semuanya kan sama, tetapan. Kalau begitu, I ini berbanding lurus atau terbalik dengan kuadrat dari jaraknya? Terbalik, sebanding dengan 1/R kuadrat. Jadi kalau makin jauh dari sumber bunyi, intensitasnya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Jadi I1-nya ini adalah sebanding dengan 1/R1 kuadrat. I2-nya sebanding dengan 1/R2 kuadrat. Maka kalau kita membandingkan I2 dibanding dengan I1, berarti sama dengan apa? Yuk lanjut cepatnya. Yuk. Berpikir di udara. R1 kuadrat dibanding dengan R2 kuadrat. Atau boleh dituliskan R1 dibanding dengan R2, kita mengangkatkan 2. Ya, ingat ya. Jadi kalau makin jauh berarti intensitasnya makin kecil. Nah, sekarang setelah di intensitas bunyi, kita masuk di taraf intensitas bunyi. Ada yang ingat rumusnya TI itu apa? 0. Jadi kamu nggak pelajari itu buku yang ibu kopikan kalian di bagian belakang, itu ada rangkuman rumus-rumus loh ya. Nggak pernah dibuka kan? Ada loh di bagian belakang, itu ada satu kopi yang khusus tentang rangkuman rumus-rumus. Taraf intensitas bunyi, rumusnya apa? Ya cepat cari, siapa dapat? Iya, sama dengan apa? 10 log I dibagi I0. Ada yang ingat I0 nilainya sama dengan berapa? Ya, 10 pangkat min 12 satuannya apa coba? W per M pangkat 2. Kenapa? Ini kan P-nya kan watt ya. A itu kan meter pangkat 2. Berarti ini watt per meter pangkat 2. Lalu satuan dari TI itu apa? Satuan TI. Apa? dB. Ada yang tahu dB singkatan dari apa? Desibel. Sekarang pertanyaannya, kenapa dikasih nama desibel? Ayo, kenapa satuannya ada belnya gitu? Kenapa? Ayo, coba berpikir. Kenapa satuan gaya Newton? Hah? Kenapa nama belakangnya Isaac Newton terus satuan dari gaya itu Newton? Hah? Penemunya, dia yang menyelidiki tentang gaya gravitasi. Makanya untuk menghormati Newton, akhirnya satuan gaya dikasih nama Newton. Ya, oke. Terus, sekarang sobat dengan taraf intensitas. Kenapa harus bel? Siapa? Ayo. Yang berhubungan dengan bunyi-bunyi yang pertama kali menemukan tentang pesawat telepon siapa? Alexander Graham Bell. Iya, jadi untuk menghormati Alexander Graham Bell yang menemukan apa? Pesawat telepon sederhana ya. Makanya satuan daripada intensitas bunyi itu adalah desibel. Nah, dB desibel ya. Ini ya. Log ini. Ada yang ingat log 10 sama dengan berapa? Log 10 pangkat 1? Log 10 pangkat 2? Loh, 1 semua. Log 10 pangkat 2? 2. Log 10 pangkat 3? Log 10 pangkat min 4? Ya, ingat itu ya, jangan lupa. Nah, ini kan TI ya. Sekarang kalau TI1 itu berarti sama dengan 10 log dari I1 dibagi dengan I0. Kalau TI2 berarti sama dengan apa? Log
10 loh dari I2 dibanding dengan I0. Nah, sekarang hubungannya antara TI1 dengan TI2. TI2 ini akan sama dengan TI1 ditambah apa? Kalian pernah turunkan enggak? Nggak disuruh turunkan waktu kelas 11? Rugi kamu. Coba ketemu ibu, saya suruh turunkan. Ya, ini ditambah dengan 10 loh, ada di situ kan? Masa nggak ada? Apa? Berapa? I2 per I1. Nah, I2 per I1 itu sama dengan apa? R1 per R2 dipangkatkan 2. Jadi boleh ditulis ini menjadi TI1 ditambah dengan 10 loh dari apa? R1 dibagi R2 dipangkatkan 2. 2-nya boleh turun ke sini enggak? Boleh, maka rumus ini juga boleh berubah. TI1 ditambah dengan 20 loh daripada R1 per R2. Boleh enggak R1 per R2-nya Ibu balik? Terus kalau dibalik di sini jadi apa? Minus. Oke, jadi boleh juga TI2 ini sama dengan TI1 dikurangi 20 loh dari, berarti ini R2 dibagi dengan R1. Boleh kita obok-obok. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Kalau misalnya sumber bunyinya banyaknya berubah. Jadi misalnya ada jarak yang sama, di sini ada 10 sumber bunyi. Kemudian kita rubah lagi menjadi misalnya 1000 sumber bunyi. Maka taraf intensitas bunyinya kan berubah. Jadi di sini adalah TI1, sebut aja TI1-nya Semi, kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 3. Ya udah Ibu tambahin 10 jadi 30 gitu ya. 30 misalnya 30 desibel. Nah, ini untuk 10 sumber bunyi. Jadi kalau ada 1000 sumber bunyi itu bagaimana? Ya, berarti kita menggunakan apa? TI2 sama dengan apa? TI1 ditambah dengan 10 loh dari, ini banyaknya berarti adalah N2, yang ini adalah N1. Lebih besar atau lebih kecil kira-kira kalau lebih banyak suaranya? Lebih besar kan? Maka ini N2 dibanding dengan N1 ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya jaraknya berubah. Misalnya yang 1000 sumber bunyi itu didengar pada jarak R2-nya sama dengan 100 R1 gitu. Pada jarak 100 R1. Maka ini boleh langsung kamu tambahkan nih. Ditambah dengan 10 loh daripada R1 per R2 kita pangkatkan 2. Seperti itu. TI1 berapa? 30 dB. Oke. Ditambah dengan 10 loh dari N2 berapa? 1000. Dibagi dengan 10. Ditambah lagi dengan 10 loh R1-nya berarti tetap R1 dibagi 100 R2. R1 ya, dipangkatkan 2, ingat ya. Oke, berarti ini adalah 30 dB. 1000 dibagi 10, log 100, 2. 2 kali 10, 20 dB. Oke, sekarang R1 bagi 100 R1, 1 per 100. 1 per 100, 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 dikalikan dengan 2, minus 4. Min 4 kali 10, min 40. Oh, berarti dikurangi dengan 40 desibel. Ya, jadi sisa berapa? 10. Iya, 10 dB. Berarti TI2-nya ya di tempat yang jaraknya 100 kali jarak yang pertama dengan jumlah sumber bunyi yang 100 kali lebih banyak, taraf intensitas bunyinya sama dengan 10 dB. Ya, bisa dipahami? Oke, next page ya. Oke ya. Sekarang kita ke siklus Carnot. Ada yang ingat siklus Carnot? Ya, siklus Carnot nih. Suhu reservoir tinggi itu adalah T1. Suhu reservoir rendah itu adalah T2. Siklus ya, ini siklus. Ada kalori yang diserap. Kalori yang diserap itu adalah Q1. Lalu mesin melakukan usaha sebesar V. Ada kalori yang dilepaskan adalah Q2. Terjadi kekekalan energi ini di sini. Kekekalan energi. Yang masuk Q1 usaha dilakukan V, kemudian yang keluar adalah Q2. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar beserta usahanya. Berarti kekekalan energinya apa di sini? Hubungan antara Q1 V dengan Q2. Iya loh. Hubungan antara Q1 V dan Q2. Misalnya kamu punya uang 100.000. Yang ditabung itu 40.000.
yang dipakai belanja itu berarti berapa? 60.000. Jumlah uangmu itu harus sama dengan berapa? Jumlah uang yang tadinya kan? Nah, berarti hubungannya apa? Antara 100.000, 40.000, dan 60.000. Ya. Nah, sekarang yang masuk Q1, yang disimpan adalah W, yang dikeluarkan adalah Q2. Berarti Q1 sama dengan apa? W ditambah dengan Q2, itu kekekalan energinya. Nah, kalau misalnya yang dicari W-nya, usaha yang dilakukan, berarti sama dengan apa? Q1 dikurangi dengan Q2. Kalau energi yang dilepaskan, berarti sama dengan apa? Q1 dikurangi dengan B. Nah, efisiensi daripada mesin itu eta, itu adalah usaha dibagi dengan kalor yang masuk. Nah, W-nya di sini sama dengan apa? Oke, Q1 kurang Q2, kita ganti. Q1 kurang Q2, dibagi dengan Q1. Ini boleh enggak Ibu pecah? Dipisahkan, Q1 per Q1 dikurangi dengan Q2 per Q1. Boleh? Boleh atau boleh? Oh, boleh. Q1 dibagi Q1 sama dengan apa? 1 dikurangi dengan Q2 dibagi dengan Q1. Ini adalah rumus daripada efisiensi, ya. Nah, sekarang rumus efisiensi eta itu sekarang antara Q, rumus umum daripada Q kalor itu sama dengan apa? M dikalikan C kali delta T. Berarti antara Q dengan T suhu itu kan terjadi apa? Berbanding apa? Berbanding lurus atau terbalik? Lurus. Maka berarti Q1 ini akan sebanding dengan siapa? Dengan siapa? T1. Lalu Q2 sebanding dengan siapa? T2. Maka rumus ini yang tadinya 1 dikurangi dengan Q2 dengan Q1, ini boleh dirumuskan jadi 1 dikurangi dengan T2 dibagi dengan T1. Jadi rumus efisiensi daripada mesin karot ada 2 ini. Kenapa bisa begini? Ya karena begitu itu. Baru tahu ya? Kesian, untung tahu gitu ya. Iya, oke ya. Sekarang ingat ya rumusnya ya. Jadi rumusnya di sini adalah eta. Eta sama dengan apa tadi? 1 dikurangi dengan Q2 per Q1. Lalu eta juga sama dengan 1 dikurangi dengan T2 dibagi T1. T2 itu yang rendah, T1 itu yang tinggi ya. Ingat suhu T itu harus diubah dalam Kelvin. Ya, sekarang kita lihat soal gambar yang pertama. Suhu awalnya berapa di situ? 227 derajat Celcius. Yang ini berapa? 27 derajat Celcius. Lalu kalor yang masuk adalah 4.000 ya. 4.000 Joule. Atau berapa? Ya oke, yang diserap 4.000. Berarti yang masuk 4.000 itu belakangnya Amelida siapa itu? Gini-gini terus. Sayu-sayu terus pantainya dari tadi. Bikin ngantuk ya kalau Ibu bicara ya. Nanti kalau kamu nggak bisa tidur di rumah, nelpon Ibu. Ibu jelasin sisika dong, aku nggak bisa tidur gitu. Ya, oke. Yang ini berarti T1-nya berapa? Tambah 273. Hah? 500 Kelvin. Yang ini berarti T2 tambah 273. 300 Kelvin. Nah, sekarang kita perlu cari eta. Ada T1, ada T2. Kita pakai rumus yang mana? 1 dikurangi T2 per T1. Berarti 1 dikurangi 300 dibagi dengan 500. 300 per 500? 3 per 5. 1 dikurangi 3 per 5? 2 per 5. Nah, setelah itu kalau kita mau cari W, berarti kita menggunakan eta dikalikan dengan Q1. Maka 2 per 5 kita kalikan dengan 4.000 Joule. 4.000 dibagi 5? 800. 800 kali 2? 1.600 Joule. Jadi kalau yang ditanyakan kalor yang dilepaskan atau yang terbuang, boleh langsung kamu pakai Q1 dikurangi W boleh. Tapi kalau mau pakai yang lainnya juga boleh ya. Ini W-nya 2 per 5. Berarti yang hilang sama dengan berapa? 3 per 5. Dikalikan dengan Q1 boleh, nggak apa-apa. Berarti 3 per 5 dikalikan 4.000 ya. 4.000 Joule ya. Berarti sama dengan berapa? 8 kali 3. 2.400 Joule. Atau pakai 4.000 dikurangi 1.600 nggak apa-apa ya. Up to you lah gitu. Oke? Bisa ya tentang siklus Carnot. Nah, sekarang yang tingkat tingginya nih, Nah, misalnya ada sebuah mesin Carnot ya, sebuah mesin Carnot
di mana suhu reservoir tingginya itu bekerja pada suhu 600 Kelvin. Ya, 600 Kelvin. Lalu efisiensinya itu misalnya sama dengan 20%. Kita ingin meningkatkan efisiensi dari mesin Carnot menjadi berapa persen? Mau ditingkatkan nih, dari 20%. Berapa? 80. Oke, jadi 80%. Nah, dengan catatan kita harus mengubah suhu reservoir tingginya. Jadi T2-nya tetap, T2 tetap. Maka T1-nya kita sebut jadi T1 aksen. Harus diubah jadi berapa? Nah, ada yang tahu? Ada yang pernah mengerjakan ini soal di kelas 11? Pernah enggak? Enggak pernah. Udah. Nah, eta 1 ini kan berarti yang pertama. Berarti ini sama saja dengan 1 dikurangi dengan T2 dibagi dengan T1. Ya kan? Nah, ini pindahkan nih. Nah, kan ini T2 dibanding T1 sama dengan 1 dikurangi dengan eta 1. T1-nya naik. Maka T2 sama dengan apa? 1 dikurangi dengan eta 1 kita kalikan dengan T1. Analog dengan ini, untuk eta 2, tadi kan sama dengan 1 dikurangi dengan T2, berarti ini suhu akhirnya, ini kan T1 aksen kan? Ya atau ya? Ya, T1 aksen. Ya, T1 aksen. Kalau gitu, maka T2-nya dari yang ini kan pindah lagi. Maka ini akan sama dengan apa? 1 dikurangi eta 2, kita kalikan dengan T1 aksen. T2 di sini dengan di sini sama enggak? Tetap kan sama. Oke, berarti ini boleh kamu masukkan nih. 1 dikurangi eta 1, ini dikalikan dengan T1. Amelinda, perhatikan dulu. Ini kan kamu nanti bisa lihat kembali. Bisa mencatat lagi di situ. Konsentrasilah. Ya, kita udah konsentrasi, tidak melakukan kegiatan yang lain, belum tentu terekam semuanya. Ya, Ibu sengaja menjelaskan ini dengan sambil tanya jawab supaya kamu bereaksi gitu loh. Dengan kamu bereaksi itu akan lebih terekam. Ya, kalau kamu nggak memperhatikan, apa bedanya kalau Ibu cerita aja sendiri menjelaskan lalu kamu share Ibu videonya. Mana yang lebih terekam? Kamu nonton videonya secara langsung aja, nggak bertatap muka seperti ini, atau dengan tatap muka dengan tanya jawab. Kalau menurut Ibu lebih masuk waktu kita tanya jawab dan kamu merespon. Kalau kita nggak ngerespon ya nggak ada gunanya. Ya, supaya bisa terekam di otaknya kita. Yang tahu kemampuannya kita sampai di mana itu adalah diri kita sendiri. Lalu kalau kita nggak mau tahu dengan apa yang tidak kita mengerti, repot. Nah, biar Habibie datang, nggak mungkin kamu akan bisa langsung cerdas. Biar lagi Yohanes Surya datang. Atau yang paling hebat lagi Tuhan Yesus datang. Nggak akan bisa kalau kita nggak mau. Gitu loh. Ya, udah akhir sekali nih loh. Ini nih yang akan keluar nanti. Ya, per nomor itu udah ya. Oke, nah sekarang berarti ini sama dengan apa? 1 dikurangi dengan eta 2 dikalikan dengan T1 aksen. Yang mau kita carikan ini. Berarti T1 aksen sama dengan apa? 1 dikurangi dengan eta 1, kita bagi dengan 1 dikurangi dengan eta 2, ini kita kalikan dengan T1. Oke. Nah, eta 1 sama dengan 20%. 1 dikurangi 20% berapa? 80 berarti 0,8 ya. Tuh dulu. Eta 2 ini. Oh, tak balik nih. Ini eta 2. Ini eta 1 ya. Yo, tuh hilang konsentrasi. Nah, sekarang eta 2 berapa? 80%. Tunggu dulu. Cocok tadi ya? Oh, Ibu yang salah. Ya, waktu nih. Iya, oke ya. Eta 1 20%. Ah, 1 dikurangi dengan 20%. Oh, ini langsung ya, oke. Oh, tebal sekali. Ya, oke. 1 dikurangi dengan 20% berapa? 0,8. Lalu eta 2 sama dengan 80%. 1 kurangi 0,8 berapa? 0,2. 0,2. Kita kalikan C1-nya sama dengan 600 Kelvin. 8 dibagi 2. 4 kali 600. Ya, 2400 Kelvin. Seperti itu. Ya, ini kalau yang ditanyakan seperti ini. Nah, kalau misalnya lagi yang ditanyakan itu adalah suhu pada reservoir rendah. Jadi berarti suhu reservoir tingginya itu dibuat tetap, ya. Nah, kalau yang dicari adalah T2 aksen, ya, T2 aksen, ya kamu tinggal balik. T2 aksen berarti yang nilainya besar ada di bawah, nilainya kecil ada di atas.
Maka ini berarti kita 1 dikurangi dengan eta 2 dibagi 1 dikurangi eta 1 kita kalikan dengan T2. Misalnya, eta 1 sama dengan 30%. Lalu eta 2 sama dengan 90%. Kemudian T2-nya misalnya sama dengan 120 Kelvin. Lalu suhunya kita rubah supaya efisiensinya naik. Maka T2 aksennya eta 2 berapa? 90. Berarti 0,9. 1 kurang 0,9? 0,1. 1 dikurangi 0,3? 0,7. Berarti ini kali 120%. Jangan 120%. 120 kita ubah ya, 140 ya. Supaya gampang dihitung. Oke. Berarti sama dengan 1/7 kali 140 Kelvin. Sama dengan 20 Kelvin. Oh, berarti suhunya dari 140 kita turunkan di reservoir rendah menjadi 20 Kelvin dengan suhu T1-nya tetap, maka efisiensi akan berubah dari 30 menjadi 90%. Ya, jelas? Oke, ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sekarang kamu coba naik lagi ke berikutnya. Yang Bernoulli punya. Bernoulli punya. Ya kan? Bernoulli. Di Bernoulli punya, udah? Yang ini? Udah ada? Ya, ini. A. Misalnya seperti ini, ya. Ya. Jadi yang di sini, misalnya ini ketinggiannya ada dari sini nih, ya. Sorry. Nge-lag lagi. Ya, oke. Nah, untuk yang ini, di sini tingginya ya berarti adalah H1. Yang ini tingginya berarti adalah H2. Kemudian yang mengalir di sini adalah V1, yang mengalir di sini adalah V2, tekanannya di sini adalah P2, tekanan di sini adalah P1. Lalu jari-jarinya di sini atau luasnya ini adalah A1, yang di sini adalah A2. Nah, rumus daripada Bernoulli apa? P1 ditambah rho GH1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan apa? P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Lalu tetap berlaku persamaan kontinuitas ya, di mana apa? A1 V1 sama dengan A2 V2. Kalau A-nya ini berbentuk lingkaran, maka di sini boleh jadi pi R1 kuadrat V1 sama dengan pi R2 kuadrat V2. Jadi rumus A1 V1 sama dengan A2 V2 ini boleh dirubah jadi apa? R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2 tergantung apa yang diketahui. Ya, apa yang diketahui. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah perbedaan tekanan, ya sudah berarti P2-nya tinggal pergi ke sini. Tekanan yang di bawah dengan yang di atas lebih besar yang mana? Nah, nanti tinggal dirubah. Jadi kalau misalnya ini P1 dikurangi P2, berarti rho GH-nya pindah semua nih. Berarti ini adalah rho GH2 dikurangi dengan rho GH1. Ini sama dengan 1/2 rho V2, ditambah ya. V2 kuadrat dikurangi 1/2 rho V1 kuadrat. Ini tambah ya. Ini tambah. Nah, ini rho G-nya boleh keluar nih. Jadi rho G dikalikan dengan H2 dikurang H1 ditambah dengan 1/2 rho dikalikan dengan V2 kuadrat kurangi dengan V1 kuadrat. Ini untuk mencari perbedaan tekanan. Ya, P-nya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kembali tergantung mana yang ditanyakan. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang ambil satu contoh. Kamu mau yang mana? Gambar mana? Cepat. Jangan lama. Salah satu baca. Hah? Ya. Baca. Cepat. Lamanya. Mau yang mana? Hah? Pipa kecil. Oke, tunggu dulu. Kecil. Ya, kecil. Di sini besar. Oke.
Tekanan pada pipa kecil berarti kita ke P1 berapa? Hah? 10 kPa. Apa itu 10 kPa? Bukan KPU, nah. K itu apa? Kilo ya. PA itu Pascal. Oke, good. Lanjut. Ya, habis itu lanjut Viola, jangan setengah-setengah. A1 sama dengan 10 cm pangkat 2. P1-nya itu 4 4 meter per sekon. Oke, terus H1 20 cm. Oke, terus pipa besar. H2 5 cm. Oke. A2 sama dengan 100 cm. Lalu apanya coba? H2 berapa? 100 ya. 100 cm. A2-nya berarti ini pipa kecil dong. Oh, terbalik dong antara si kecil dan si besar. Ini tekanan kecilnya P1 tadi. Iya. Oh, berarti di sini P2 berarti. P2 sama dengan 10 kilo Pascal. Jadi jangan terbalik gitu ya. Oke. Yang kecil. Berarti ini enggak di sini ya. Oke. Ya, berarti yang di sini ada besar, yang ini adalah kecil. Ya, jangan terbalik satu-duanya. Oke? Jadi tulis diketahui baik-baik. Apa yang ditanyakan? Tekanan pada pipa besar. Oke, P2 sama dengan berapa? Ya, P2 sama dengan P1 berarti ya, P1. P1-nya sama dengan berapa? Ya udah, pakai rumus yang tadi. Rho air itu ingat sama dengan 1000 apa? Kilogram per meter pangkat 3. Nah, untuk ini kalian harus cari V2-nya dulu tuh, menggunakan persamaan kontinuitas. A1V1 sama dengan A2V2. Maka V2 ini akan sama dengan apa? A1V1 dibagi dengan A2. A1-nya berapa? 10. A2-nya berapa? 100. Oh, 5 ya. 5 ya. Pipa kecil itu lebih besar kecepatannya ya. 5 dikalikan dengan berapa? 4 meter per sekon. Sama dengan berapa? 8 meter per sekon. Setelah itu tinggal masuk aja. Jadi P1 ditambah rho GH1 ditambah dengan 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah dengan 1/2 rho V2 kuadrat. Oke, ini gabungin. Maka P1 akan sama dengan P2 ditambah rho G dikalikan dengan H2 dikurangi H1. Ini Bu langsung ya. Dikurangi setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Oke, P2-nya berapa? 10 kilo Pascal. Rho G. Rho itu kan 1000. 1000 kali 10. 10.000 atau 10 pangkat 4 gitu ya. 10 pangkat 4. H2 dikurangi H1. H2-nya 100, H1-nya 20. 80, tapi ini dalam sentimeter, berarti kali 10 pangkat min 2 meter. Ya kan? 1/2 dikalikan 1000. 500, oke? V2 pangkat 2. V2-nya 8. Berarti 64 dikurangi dengan 16. Udah langsung ini Pascal ya. Ini meternya Ibu kasih hilang juga. Ini berarti langsung Pascal ya. Oke, nah sekarang 10 kilopascal ditambah dengan 80 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 10 pangkat 4. 8.000. 8.000 Pascal, oke? Ditambah dengan 64 dikurangi 16. Hah? 48. 48 kali 5. 420 ya? Itu dulu. 48 kali 5. 440 ya? 440 ya? Berarti 240. oh 240 ya, 240. 240 tambah 0,2. Ini adalah Pascal. Kalau kita ubah ke kilo, berarti hilang berapa 0? 3 kan? Hilang 3. Maka sama dengan 10 ditambah 8 ditambah 24. Ini dalam Pascal. Kilo Pascal. 20 tambah 8 tambah 10. 24 tambah 8, 32. Berarti 42 kilo Pascal. So easy. Jadi nanti tergantung apa yang ditanyakan. Oke? Bisa? Ya.
Sampai di sini dulu kalau nggak ada pertanyaan. Iya, kenapa? Kenapa? Oh, pergi aja mau ke toilet. Toh. Silahkan. Nanti kamu. Iya, N ya. Oke ya, nanti dipelajari ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ibu udah jelaskan. Atau ada pertanyaan lagi? Lah tadi perbedaan tekanan berarti P1 dikurangi P2 atau P2 dikurangi P1, Bi? P2 kurang P1 boleh nggak apa-apa. Paling nanti hasilnya ada yang minus gitu aja. Tapi minusnya nggak ada masalah. Delta itu bisa langsung positif ya. Oh, lamanya nih. Not responding lagi. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Iya, silakan. Sekarang 2020.